Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Tabe salamat linguna latai. Salam sujud karende malempang. Adil Katalindo bacuramin kasaruga basengat kajebata. Arus. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Kumairoh dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang tugas mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UMKM yang terdiri dari 3 poin materi. Yang pertama, tantangan UMKM di era COVID-19. Kemudian yang kedua, ada strategi UMKM di era COVID-19. Dan yang terakhir, penjelasan mengenai peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM di era pandemi COVID-19. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu tantangan UMKM di era COVID-19. Namun, sebelum kita membahas jauh mengenai tantangan, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu UMKM. Jadi, UMKM merupakan suatu singkatan dari usaha mikro kecil menengah, di mana usaha mikro kecil menengah ini merupakan suatu istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kemudian, tantangan UMKM di era COVID-19. Di sini, saya sudah mengelompokkannya menjadi 6 poin. Yang pertama yaitu daya beli menurun. Seperti yang kita ketahui, pada masa pandemi COVID-19, semua orang diwajibkan untuk social distancing dan mengurangi kegiatan di luar rumah. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan daya beli menurun. Poin yang kedua, menurunnya pendapatan. Menurunnya pendapatan juga dipengaruhi oleh poin yang pertama, yaitu daya beli menurun. Jika suatu daya beli menurun, otomatis akan menyebabkan suatu pendapatan juga turun. Tidak jarang juga beberapa pelaku UMKM sampai menutup usahanya karena penurunan pendapatan yang sangat drastis. Pada poin yang ketiga, yaitu perubahan permintaan dari konsumen. Pada masa pandemi, permintaan dari konsumen yang paling banyak dicari yaitu seperti hand sanitizer, kemudian ada masker, ada vitamin, dan lain-lain. Tak jarang juga ada beberapa pelaku UMKM yang awalnya seperti contoh mereka berjualan makanan di sektor kuliner, kemudian mereka membanting setir untuk berjualan masker dan memproduksi masker karena suatu permintaan yang berubah dari para konsumen. Kemudian poin yang keempat merupakan modal terganggu. Ya, tentu saja suatu modal akan terganggu. Jikalau pelaku UMKM sebelumnya memiliki cadangan modal atau tabungan, mungkin hal tersebut akan dapat membantu untuk menutupi kekurangan modal. Namun, apabila cadangan modal tersebut tidak dipersiapkan, maka hal tersebut akan menjadi ancaman bagi usaha atau para pelaku UMKM. Kemudian poin yang kelima ada distribusi produksi terhambat. Dari tidak lancarnya suatu kegiatan distribusi adalah tidak sampainya barang kepada konsumen. Maka, suatu pasar atau kegiatan para pelaku UMKM tidak berfungsi dengan baik dan akan mengakibatkan proses produksi dari produsen ke konsumen serta akan menyebabkan kelangkaan terhadap barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Hal ini akan menyebabkan distribusi produk terhambat dan menjadi salah satu tantangan UMKM di era COVID-19. Kemudian, poin yang terakhir adalah pemasaran terbatas. Sudah pasti pemasaran akan terbatas di masa pandemi COVID-19 karena adanya social distancing tadi, sehingga orang-orang diwajibkan menjaga jarak dan membatasi aktivitasnya di luar rumah. Kemudian kita masuk pada poin materi kita yang kedua, yaitu strategi UMKM di era COVID-19. Menutup usaha. Apakah menutup usaha merupakan satu-satunya solusi yang bisa kita lakukan? Memang, tidak sedikit orang yang berpikir untuk menutup usaha mereka, karena memang omset yang sangat mengalami penurunan
akibat dari COVID-19. Lalu, strategi apa sih yang bisa kita lakukan di tengah pandemi COVID-19? Strategi-strategi yang saya kelompokkan di sini ada 5 poin. Yang pertama, melakukan promosi usaha. Seperti contoh, kita bisa memberikan diskon, beli 2 gratis 1, kemudian kita bisa juga memberikan cashback kepada para konsumen, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, memanfaatkan e-commerce untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas. Kita bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang sudah ramai dipakai untuk kegiatan jual beli online seperti Shopee, Bukalapak, kemudian ada Tokopedia dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu perbaikan kualitas produk dan pelayanan. Hal ini dilakukan agar konsumen menjadi puas dan loyal terhadap produk yang diberikan. Poin yang keempat adalah diperlukannya CRM atau Customer Relationship Marketing, di mana hal ini bisa disebut juga hubungan pemasaran dengan pelanggan agar konsumen puas dan merasa secara terus-menerus akan melakukan transaksi pembelian sehingga terciptanya loyalitas konsumen. Dan yang terakhir adalah merumahkan karyawan demi mempertahankan bisnis. Kemudian kita masuk pada poin materi yang terakhir, yaitu peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM di era pandemi COVID-19. UMKM di Indonesia mencapai 64,19 juta dengan komposisi usaha mikro dan kecil atau UMK sangat dominan, yakni 63,13 juta atau 99,92% dari keseluruhan sektor usaha. Kelompok ini pula yang merasakan imbas negatif dari pandemi COVID-19. Dalam situasi krisis ekonomi seperti ini, sektor UMKM sangat perlu diperhatikan khususnya dari pemerintah karena merupakan penyumbang terbesar terhadap PDB dan dapat diandalkan dalam penyerapan tenaga kerja. Kemudian apa sih peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM di era pandemi COVID-19? Di sini dijelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan insentif dukungan bagi UMKM melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau disebut dengan PEN di tahun 2020 dan dilanjutkan di tahun 2021. Realisasi PEN untuk mendukung UMKM sebesar 112,84 triliun telah dinikmati oleh lebih dari 30 juta UMKM pada tahun 2020. Sementara untuk tahun 2021, pemerintah juga telah menganggarkan PEN untuk mendukung UMKM dengan dana sebesar 121,90 triliun untuk menjaga kelangsungan momentum pemulihan ekonomi. Program ini dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020. Sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memajukan UMKM, berikut merupakan rincian program PEN untuk UMKM, yaitu yang pertama, subsidi bunga atau margin, yang kedua, belanja imbal jasa penjaminan atau yang disingkat dengan IJP, yang ketiga, penempatan dana pemerintah di perbankan, yang keempat, ada penjaminan loss limit kredit UMKM, yang kelima, ada pajang penghasilan final UMKM ditanggung pemerintah. Kemudian yang keenam ada pembiayaan investasi kepada koperasi melalui lembaga pengelolaan dana bergulir atau LPDB Koperasi UMKM. Dan yang terakhir ada program bantuan presiden atau Banpres Produktif Usaha Mikro. Kemudian pemerintah juga menyediakan kredit modal kerja, di mana pemerintah memberikan kredit modal kerja berbunga murah dengan cara penempatan uang negara dalam bentuk deposito atau giro pemerintah pada bank umum mitra. Sebesar 30 triliun rupiah ditempatkan pemerintah di bank umum mitra selama 6 bulan. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan penjaminan atas kredit modal kerja pelaku UMKM. Cukup sekian pemaparan materi pada kesempatan kali ini.
Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UMKM, yaitu Ibu Tiur Roida Simbolon, SEME, atas waktu dan kesempatannya sehingga pemaparan kali ini dapat diselesaikan. Terima kasih juga kepada yang sudah menonton. Sampai jumpa di video-video pemaparan materi selanjutnya. And bye-bye.